Halo Sobat SG, terima kasih sudah klik video ini. Hari ini bersama saya Kak April, kita akan membahas tentang laju reaksi. Tonton sampai habis ya. Oke, sebelum kita masuk ke materinya, kita amati dulu yuk paku-paku yang dipakai di luar rumah dan paku yang dipakai di luar rumah. Oke, di sini kakak punya yang atas ini adalah bingkai ya kan. Kalau kita mau memasang bingkai, kita perlu yang namanya paku. Kemudian yang bawah ini adalah gambar yang paku-paku yang dipakai di luar rumah. Seperti misalkan kita mau buat bangku taman atau yang lainnya gitu ya. Nah, kalau kita lihat dan kita amati, ternyata paku-paku yang dipakai di dalam rumah ini akan mengalami perkaratan lebih lambat dibandingkan dengan paku-paku yang dipakai di luar rumah ya. Oke, kenapa sih dia bisa seperti itu ya? Ya mungkin kalian bertanya kenapa mereka bisa ada perbedaan perkaratan seperti itu. Nah, hal ini disebabkan karena adanya perbedaan laju reaksi. Oke, di video kali ini kita akan membahas kenapa laju reaksi bisa menyebabkan perbedaan perkaratan dan apa faktor-faktor yang menyebabkannya. Oke, sekarang kita masuk ke pengertiannya. Jadi, sebenarnya pada dasarnya konsep laju reaksi ini sama seperti konsep kecepatan pada ilmu fisika. Namun pada laju reaksi ini kita akan mengaplikasikannya ke dalam reaksi. Nah, di sini kan kita punya atau kita tahu bahwa reaksi itu kan terdiri dari preaksi yang berubah menjadi hasil reaksi, ya. Oke, maka bisa diartikan bahwa laju reaksi adalah berkurangnya jumlah preaksi atau bertambahnya jumlah hasil reaksi untuk tiap satuan waktu, ya. Oke, di sini kan kita sudah bilang bahwa ini adalah berkurangnya jumlah ya. Nah, untuk satuan jumlah yang dipakai itu adalah umumnya molaritas. Kemudian bisa juga dipakai satuannya mol atau volume ataupun tekanan. Pokoknya satuan jumlah semuanya bisa dipakai. Oke, maka di sini rumus umum dari laju reaksi adalah R sama dengan plus minus delta konsentrasi M per delta T. Oke, di sini kakak kasih keterangannya di mana R ini adalah laju reaksi dengan satuannya molaritas per second dan juga ada M. M ini adalah molaritas zat dengan satuannya molar ya. Kemudian ada T yaitu waktu dengan satuannya second. Oke, selanjutnya di sini kakak punya contoh reaksi yang sederhana ya. Oke, di sini kakak punya reaksi A berubah menjadi B. Ya. Kalau kita amati perubahan A menjadi B setiap 10 detik ya. Di sini kalau kita lihat di awal ya, ini di waktu awal, di sini hanya ada molekul A saja di dalam wadahnya. Ya, kemudian 10 detik selanjutnya di sini sudah mulai terbentuk molekul-molekul B, ya. Oke, tapi di sini molekul A masih tetap lebih banyak dibandingkan molekul B, ya. Kemudian 10 detik selanjutnya dan seterusnya ini molekul A akan semakin sedikit sedangkan molekul B akan semakin banyak, ya. Oke, maka kalau kita gambarkan grafiknya. Nah, grafiknya akan seperti ini. Ini adalah grafik laju reaksi ya antara konsentrasi dan waktu. Nah, kalau kita lihat nih di sini reaksinya dari awal sampai akhir seiring berjalannya waktu dia akan berkurang. Sedangkan untuk produk di sini seiring berjalannya waktu dia akan bertambah ya. Maka dapat disimpulkan laju reaksi-preaksi atau di sini kan preaksinya A ya. Oke, laju reaksi-preaksi itu kita sebut dengan laju berkurang ya. Oke, di sini kita punya laju berkurangnya A di mana rumusnya akan menjadi R sama dengan minus ya. Kenapa minus? Karena di sini dia akan berkurang seiring berjalannya waktu ya. Jadi R sama dengan minus delta konsentrasi A dibagi dengan delta T. Oke, kemudian bagaimana dengan produknya?
Oke, untuk laju reaksi produk di sini kita sebut dengan laju bertambahnya produk, atau untuk reaksi ini laju bertambahnya B ya. Dimana rumusnya jadi R sama dengan plus. Kenapa plus? Karena di sini dia akan bertambah seiring berjalannya waktu ya. Jadi R sama dengan plus ditambah delta konsentrasi B dibagi dengan delta delta T. Seperti itu ya. Oke, sekarang ini kan yang sederhana. Gimana kalau yang sedikit kompleks ya? Oke, di sini kita punya reaksi AA ditambah BB menjadi CC ditambah DD. Oke, di sini huruf-huruf yang kecil ya. Huruf-huruf kecil A, B, C, D yang kecil ini adalah koefisiennya gitu ya. Oke, kalau misalkan reaksinya seperti ini gimana laju reaksinya gitu ya. Oke, laju reaksinya dituliskan seperti ini ya. Dimana untuk yang A, laju berkurangnya A kita tuliskan menjadi minus 1 per A ya. A ini adalah koefisiennya dikali dengan delta konsentrasi A dibagi dengan delta T ya. Begitu seterusnya. Jadi kita kali dengan 1 per koefisien. Oke, dari persamaan ini bisa kita simpulkan bahwa nanti laju reaksinya akan sebanding dengan koefisiennya. Maksudnya perbandingan laju reaksinya sebanding dengan perbandingan koefisiennya. Maka bisa dituliskan laju reaksi A banding laju reaksi B banding laju reaksi C banding laju reaksi D itu sebanding dengan koefisien A, B, C, dan D. Seperti itu. Oke, sekarang kita akan masuk ke contoh soalnya ya. Oke, di sini katanya kalsium karbonat terurai menurut reaksi berikut. Oke, di sini kalau kita lihat reaksinya sudah setara, jadi bisa langsung kalian gunakan. Kemudian bila 7,5 gram CaCO3 tersebut pada suhu dan tekanan tertentu terurai seluruhnya dalam waktu 5 menit. Maka kecepatan penguraiannya adalah, di sini sebelum kita lanjut ke penyelesaiannya kita tuliskan dulu yang diketahuinya ada apa saja ya. Oke, di sini sudah ada massa dari CaCO3 dan waktunya ya. Di sini waktunya itu adalah waktunya itu adalah 5 menit ya. Karena di sini satuannya masih menit harus kita ubah menjadi second. Jadi didapatkanlah 300 second atau kakak ubah menjadi 3 dikali 10 pangkat 3 second gitu ya. Kemudian yang ditanya adalah laju penguraian dari CaCO3 sehingga kita tuliskan rumusnya jadi minus dikali dengan delta N. Nah, delta N ini adalah mol. Kenapa mol? Tadi kan kalau yang contoh-contoh sebelumnya itu kakak sebutkannya molaritas. Kenapa di sini mol gitu ya? Oke, seperti yang sudah kakak jabarkan nih di awal bahwa satuan atau ukuran jumlahnya ini tidak harus molaritas ya. Boleh mol, boleh volume, boleh tekanan, pokoknya masih satuan jumlah ya. Maka untuk reaksi, untuk rumus ya bisa dituliskan seperti ini. Minus delta N per delta T. Oke, di sini berarti kita harus tahu berapa N-nya ya, dan T-nya di sini sudah diketahui. Berarti kita tinggal cari berapa N-nya atau mol-nya ya. Oke, pertama kita cari mol CaCO3. Ya, seperti yang sudah kita tahu ya, untuk mencari mol itu kan rumusnya massa per mR. Kita masukkan nilainya berarti 7,5 per 100 ya, sama dengan 7,5 per 10 pangkat 2. Ya, setelah kita hitung didapatkan 75 dikali 10 pangkat min 3 mol. Oke, di sini kita sudah dapat molnya, berarti sudah bisa langsung dicari berapa laju penguraiannya. Oke, laju penguraiannya kita masukkan ke rumusnya, nilai-nilainya berarti 75 dikali 10 pangkat min 3 dibagi dengan 300 yang kan tadi udah kita ubah ya, jadi 3 dikali 10 pangkat 2. Maka di sini 75 dan 3-nya bisa kita coret jadi 25. Oke, kemudian di sini maka didapatkan minus 25 dikali 10 pangkat min 5 mol per second. Oke, jadi jawabannya yang tepat adalah yang D. Oke, kita lanjut ke contoh soal berikutnya. Oke, untuk contoh soal ini adalah
soal yang ada di SBMPTN tahun 2016 ya. Oke, kita baca dulu soalnya. Untuk reaksi berikut, oke, di sini sudah ada reaksi dan reaksinya belum setara. Berarti nanti kalau kalian mau pakai reaksinya harus disetarakan dulu ya. Oke, katanya bila pada saat tertentu laju pengurangan gas NO3 adalah 5 mol liter second, kemudian maka laju pembentukan gas O2 adalah, oke, seperti biasa kita tuliskan dulu ada apa saja yang diketahuinya ya. Oke, di sini yang diketahui hanya ada laju pengurangan dari NO3 ya, yaitu 5 mol per liter second. Oke, kemudian yang ditanyakan adalah berapa sih laju pembentukan O2-nya? Nah, untuk mengetahui berapa laju pembentukan O2, sedangkan di sini hanya diketahui laju pengurangannya saja, maka nanti akan berlaku perbandingan yang tadi ya, laju reaksi sebanding dengan koefisiennya ya. Berarti kalau seperti itu kita harus menyetarakan dulu reaksinya ya. Oke, di sini kakak udah punya persamaan reaksi setaranya, yaitu 2NO3 menjadi 2NO2 ditambah O2. Oke, sekarang berarti kita bisa langsung nih pakai reaksinya. Kita masukkan ke perbandingan laju reaksi sebanding dengan koefisien ya. Karena di sini yang diketahuinya R dari NO3 dan yang ditanyakannya adalah R dari O2, maka kita tuliskan perbandingannya menjadi RO2 banding RNO3 sebanding dengan koefisien O2 dibandingkan dengan koefisien NO3. Kita tuliskan di sini, maka rumusnya adalah RO2 per RNO3 sama dengan koefisien O2 per koefisien NO3 ya. Karena di sini yang ditanyakan adalah RO2, maka rumusnya menjadi koefisien O2 per koefisien NO3 dikali dengan R dari NO3-nya ya. Kita masukkan nih nilainya. Koefisien O2 itu adalah 1 ya, dibagi dengan koefisien NO3-nya itu adalah 2 ya. Kemudian dikali dengan 5. 5-nya itu adalah R dari NO3 ya. Oke, setelah kita hitung didapatkan R dari O2-nya adalah 2,5 mol per liter second ya. Oke, maka kalau kita cocokkan dengan pilihannya didapatkan jawabannya adalah yang C. Seperti itu ya. Oke, di sini kakak punya satu lagi contoh soal ya. Ini mirip dan ini masih soal di SBMPTN 2016 ya. Kita baca soalnya, katanya berdasarkan reaksi berikut. Oke, di sini juga sama ya, reaksinya belum setara. Berarti nanti harus kita setarakan. Kemudian laju pengurangan H2S per satuan waktu dibandingkan dengan laju pertambahan S per satuan waktu adalah, oke, di sini udah jelas ya, kalian harus membandingkan laju dari H2S dan juga laju dari S-nya ya. Oke, kalau kita lihat di sini langsung saja kita tuliskan persamaan reaksi setaranya ya, didapatkan 2H2S ditambah SO2 menjadi 3S ditambah 2O2. Oke, kita masukkan ke perbandingannya, maka perbandingannya kan jadi RH2S banding RS sebanding dengan koefisien H2S dan koefisien S ya. Maka kita masukkan nilai koefisiennya, maka didapatkan perbandingan H2S, maksudnya R dari H2S dan RS-nya yaitu 2:3. Oke, kita cocokkan dengan pilihannya, maka jawabannya adalah yang D. Oke, selanjutnya di sini kita akan membahas mengenai hukum laju reaksi. Oke, tadi kan di rumus awal kita udah tahu ya bahwa laju reaksi itu kan berarti bergantung terhadap satuan jumlahnya dan juga waktunya ya. Oke, di sini kita akan membahas lebih detail mengenai hubungan antara laju reaksi dengan konsentrasinya. Oke, untuk hubungannya di sini kita nyatakan dalam hukum laju reaksi. Jadi hukum laju reaksi itu bisa didefinisikan sebagai hubungan antara laju reaksi dengan konsentrasi awal zat-zat reaksinya. Oke, di sini yang harus digarisbawahi adalah dia hanya menyatakan perbandingan hubungan antara laju reaksi dan konsentrasi zat-zat reaksinya. Oke.
Oke, di sini misal kita pakai reaksi yang sebelumnya ya, ada A ditambah B menjadi C ditambah D. Maka nanti persamaan laju reaksinya adalah R sama dengan K dikali konsentrasi A pangkat X dikali dengan konsentrasi B pangkat Y. Oke, di sini kakak jabarkan keterangannya. Ya, pertama R seperti yang sudah kita tahu, R itu adalah laju reaksi dengan satuannya molar per second ya. Kemudian kita punya konsentrasi A dan konsentrasi B, yaitu adalah molaritas zat A dan B ya. Oke. Kemudian kita punya X. Nah, X ini itu bukan koefisiennya ya. X ini adalah order reaksi A, sedangkan Y-nya ini adalah order reaksi B. Ya, nanti ketika kita jumlahkan X dan Y, ya X ditambah Y itu adalah orde totalnya. Ya, jadi nanti sesekali ada soal yang meminta untuk kalian menghitung orde totalnya. Ya, kemudian di sini ada K ya. K ini adalah tetapan laju reaksi. Nah, untuk satuan tetapan laju reaksi ini adalah molaritas pangkat min orde total dikurang 1 dikali S pangkat min 1 ya. Jadi sebenarnya nanti kalian bisa juga nih menentukan orde total dari satuan tetapan laju reaksinya. Seperti itu ya. Oke, yang perlu kalian tahu bahwa persamaan laju reaksi atau hukum laju reaksi ini hanya bisa didapatkan dari hasil percobaan gitu ya. Oke, jadi nanti di sini kakak sudah punya order reaksi ya. Oke, di sini kakak sudah ada kurva konsentrasi terhadap laju reaksi ya. Oke, di sini seperti yang kita tahu ya, orde reaksi itu ada 3. Yang pertama ada reaksi orde 0. Nah, kalau kita lihat ini grafiknya itu dia lurus gitu ya. Artinya di sini laju reaksinya tidak bergantung terhadap konsentrasi reaksinya ya. Kemudian kita punya reaksi orde 1, grafiknya seperti ini, dan juga grafik reaksi orde 2 seperti ini. Oke, nah dari orde reaksi ini kita juga bisa menentukan waktu paruhnya ya. Oke, di sini kakak sudah punya untuk orde 0 persamaan laju reaksinya seperti berikut. Kemudian untuk menghitung waktu paruhnya bisa dipakai rumus ini ya. A0 ini adalah konsentrasi A awal dibagi dengan 2 dikali K. K ini adalah tetapan laju reaksinya. Kemudian untuk orde 1 ini untuk persamaan lajunya, kemudian ini untuk menghitung waktu paruhnya, dan yang terakhir untuk orde 2. Oke, ini harusnya ini A pangkat 2 ya. Oke, kemudian ini untuk waktu paruhnya 1 per K dikali konsentrasi A0. Seperti itu ya. Oke, sekarang kita langsung ke contoh soalnya ya. Di sini kakak sudah punya hasil percobaan dari reaksi A ditambah B menjadi C ya. Di sini di tabel ini sudah ada 4 percobaan ya. Oke, di 4 percobaan ini sudah ada konsentrasi A-nya, konsentrasi B-nya, dan juga sudah ada laju reaksinya ya. Oke, jadi laju reaksi itu bisa disimbolkan dengan R atau V ya. Oke, nah di sini kita harus tentukan berapa orde reaksinya, berapa orde totalnya, dan juga persamaan laju reaksinya, nilai K-nya, serta laju reaksi saat konsentrasi A dan B masing-masing adalah 0,1 M. Oke, sekarang kita akan coba menjawab contoh soal yang tadi. Oke, di sini sudah kita tahu ya, berarti persamaan lajunya yaitu R sama dengan K dikali konsentrasi A pangkat X dikali konsentrasi B pangkat Y ya. Oke, di sini pertama kita harus cari dulu orde dari A dan orde dari B ya. Berarti kita cari X dan Y-nya dulu. Nah, untuk mencari X dan Y, di sini untuk mencari X-nya kita akan membandingkan percobaan 1 dan 2 ya.
Kemudian untuk orde Y-nya, di sini kita akan membandingkan percobaan 2 dan 3. Kenapa seperti itu ya? Oke, untuk mencari X ya, di sini kan kita gunakan percobaan 1 dan 2. Kenapa? Karena di sini kita mau mencari X yaitu ordenya dari A, maka nanti kita harus eliminasi ya si konsentrasi B-nya, yaitu dengan cara mencari percobaan yang memiliki konsentrasi B yang sama gitu ya. Dan di sini ada di percobaan 1 dan 2 ya, konsentrasi A-nya berbeda sedangkan konsentrasi B-nya sama ya. Begitu pula untuk orde Y-nya ya. Di sini kita gunakan percobaan 2 dan 3. Kenapa? Karena kita ingin mengeliminasi konsentrasi A-nya, maka konsentrasi A-nya harus sama ya. Berarti di sini 2 dan 3 kita punya konsentrasi A-nya sama, namun konsentrasi B-nya berbeda. Ya. Oke, kita langsung cari aja. Pertama kita cari orde X-nya. Ya, berarti kita bandingkan percobaan 1 dan 2, maka bisa dituliskan di sini R1 per R2 sama dengan, kita tuliskan dulu ya di sini yang untuk R1-nya K dikali konsentrasi A pangkat X1 dikali dengan konsentrasi B pangkat Y1. Ya, begitu pula yang bawahnya kita masukkan laju reaksinya sama ya. Oke, karena di sini reaksi yang dipakainya sama, berarti nanti nilai K-nya juga sama, maka bisa dicoret gitu. Oke, kita masukkan nilai-nilainya. Berarti di sini R1-nya 2 dibagi dengan R2-nya adalah 8 ya. Kemudian konsentrasinya juga kita masukkan. Di sini ada untuk konsentrasi A-nya 0,1 pangkat X dibagi dengan 0,2 pangkat Y. Begitu pula untuk yang konsentrasi B-nya di sini sama nilainya ya. Oke, karena konsentrasi B sama nilainya, maka di sini konsentrasi B-nya bisa kita coret gitu. Oke, maka didapatkanlah di sini 2/8 kita sederhanakan menjadi 1/4 ya. Kemudian 0,1 dan 0,2 kita sederhanakan menjadi 1/2 pangkat X ya. Maka di sini didapatkan nilai X-nya itu sama dengan 2. Oke, kita sudah dapat X-nya. Sekarang kita cari untuk orde Y-nya ya. Oke, untuk yang Y kita bandingkan percobaan 2 dan 3 ya. Oke, di sini sudah kakak tuliskan rumus persamaan lajunya. Sekarang K-nya juga sama ya, bisa dicoret karena persamaan reaksi yang dipakainya sama. Oke, kita masukkan nilainya, berarti 8/16 sama dengan konsentrasi A-nya 0,2 pangkat X, dua-duanya sama. Kemudian untuk yang konsentrasi B-nya di sini kita punya 0,2 pangkat Y dibagi dengan 0,4 pangkat Y. Oke, konsentrasi A-nya di sini bisa kita coret ya. Sehingga kita dapatkan di sini 1/2 sama dengan 1/2 pangkat Y. Oke, karena di sini nilainya sama ya, maka Y-nya sama dengan 1 gitu. Oke, sekarang kita tuliskan nih persamaan lajunya. Berarti kan udah tahu ya X dan Y-nya kita masukkan ke Oke, di sini kita tuliskan dulu orde totalnya ya. Berarti X ditambah Y, ya udah masukkan aja X-nya 2, Y-nya 1, jadinya 3 ya. Oke, baru di sini kita tuliskan persamaan lajunya ya. Berarti R sama dengan K dikali konsentrasi A pangkat 2 dikali dengan konsentrasi B pangkat 1. Namun pangkat 1 kalau nggak dituliskan nggak apa-apa. Seperti itu ya. Oke, kita lanjutkan ke yang selanjutnya. Ya, di sini kita akan mencari nilai K ya. Oke, untuk mencari nilai K tadi kan sudah kakak jabarkan ya bahwa nilai K ini untuk setiap reaksi itu sama nilainya. Maka di sini kita boleh ambil data dari salah satu percobaan ya. Oke, di sini kakak memilih untuk mencoba di data percobaan 1 ya. Maka kita masukkan nih, berarti R1-nya yaitu 2, kemudian K-nya kan belum diketahui, kemudian konsentrasi A-nya 0,1 pangkat 2 ya dikali dengan konsentrasi B-nya 0,2 ya. Oke, maka K-nya di sini 0,1 pangkat 2 dan 0,2-nya akan pindah ruas ya. Jadinya 2/0,1 pangkat 2 dikali dengan 0,2 ya. Maka dihasilkan yaitu K-nya 1000 ya.
Oke, 1000 ini kita ubah jadi 1 kali 10 pangkat 3 per molar kuadrat kali second. Seperti itu ya. Oke, kemudian yang E kan ditanya adalah laju reaksi saat konsentrasi A dan B-nya adalah 0,1 ya. Oke, udah kita masukkan aja nih ke persamaan lajunya. Kan di sini kita udah tahu ya K-nya, kita masukkan K-nya. Maka didapatkan R sama dengan 1 kali 10 pangkat 3 dikali 0,1 pangkat 2 dikali 0,1 pangkat 1 ya. Didapatkan di sini R sama dengan 1 kali 10 pangkat 3 dikali 0,01 dikali 0,1 sama dengan 1 molar per second. Seperti itu ya. Oke. Kemudian sekarang kita akan lanjut ke contoh soal berikutnya ya. Oke, untuk soal ini adalah soal dari SBMPTN tahun 2015 ya. Kita baca soalnya katanya reaksi fasa gas. Oke, di sini sudah ada reaksinya dan kalau kita perhatikan di sini reaksinya sudah setara ya. Dilakukan dalam wadah tertutup dengan konsentrasi awal reaktan yang berbeda-beda. Pada tabel di bawah ini yang dimaksud dengan waktu reaksi adalah waktu dari awal reaksi sampai hilangnya warna BR2. Oke, di sini sudah ada tabel hasil percobaannya ya. Kemudian berdasarkan data ini persamaan laju reaksi tersebut adalah, oke tadi kan sebelumnya kita sudah mencari ya persamaan laju reaksi. Sebenarnya prinsipnya sama untuk mencarinya ya. Oke, tapi di sini kan yang diketahuinya adalah waktu reaksinya, sedangkan untuk contoh soal yang sebelumnya itu yang diketahui adalah laju reaksinya gitu. Nah, terus gimana nih untuk mencari persamaan lajunya gitu ya? Oke, di sini kan kita tahu berarti persamaan laju reaksinya yaitu R sama dengan K dikali konsentrasi NO pangkat X dan dikali dengan BR2 pangkat Y ya. Kita tahu bahwa R ini kan berbanding terbalik ya dengan T, maka R sama dengan 1 per T. Maka nanti persamaan laju reaksinya akan menjadi seperti ini. 1 per T sama dengan K dikali konsentrasi NO pangkat X ya. Oke, X-nya di sini di luar harusnya. Dikali dengan BR2 pangkat Y ya. Oke, di sini kita cari dulu X-nya ya. Oke, orde X di sini kita akan gunakan percobaan 1 dan percobaan 3 ya. Maka nanti perbandingannya akan menjadi kayak di sini T3 per T1 ya sama dengan K dikali konsentrasi A pangkat X di percobaan 1 ya. Jadi ini jadi terbalik gitu ya, karena kan tadi berbanding terbalik gitu. Kemudian dikali dengan konsentrasi B pangkat Y di percobaan 1 juga. Nah, untuk yang bawahnya ini datanya untuk yang percobaan 3 gitu. Kita masukkan nilainya, berarti di sini 1 per 4 sama dengan 0,1 pangkat X dibagi dengan 0,2 pangkat X ya. Nah, di sini 0,05-nya atau konsentrasi B-nya ini bisa kita coret. Kenapa? Karena nilainya sama gitu ya. Oke, maka didapatkan hasilnya 1 per 4 sama dengan 1 per 2 pangkat X ya. Berarti di sini X-nya sama dengan 2 gitu. Oke, kemudian sekarang untuk orde Y, di sini kita akan pakai percobaan 1 dan 2 ya. Maka nanti di sini didapatkan persamaan reaksinya seperti ini ya. Dimana K-nya juga bisa dicoret. Oke. Kemudian kita masukkan nilainya ya. Oke, di sini kita masukkan berarti 2 per 4 sama dengan, nah konsentrasi A-nya bisa dicoret ya karena sama tadi konsentrasinya dikali dengan 0,05 pangkat Y dibagi 0,1 pangkat Y gitu. Didapatkan 1 per 2 sama dengan 1 per 2 pangkat Y. Oke, maka di sini didapatkan Y-nya sama dengan 1 gitu. Maka didapatkan persamaan laju reaksinya adalah R sama dengan K dikali konsentrasi NO pangkat 2 dikali dengan konsentrasi BR2 pangkat 1. Jadi jawabannya yang tepat adalah yang E. Oke, itu tadi penjelasan mengenai konsep dan persamaan laju reaksi. Selanjutnya akan ada pembahasan soal dan faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi. Oke, jangan lupa komen, share, dan subscribe channel ini ya. Sampai ketemu di video selanjutnya.
Hai, jika kamu merasa video ini bermanfaat, jangan lupa subscribe, like, dan nyalakan lonceng notifikasi untuk update soal, materi, dan cerita pendidikan lainnya. Cek description box di bawah ini untuk informasi update seputar Bimbel SG. Sampai bertemu di video selanjutnya, Sobat!